Selamat pagi Sobat Budik Dumber. Hari ini saya akan coba sharing mengenai pengalaman saya mempersiapkan air sebelum memulai budik dumber. Mungkin ada perbedaan dengan sobat-sobat terkait kondisi air setempat dan bibit lele setempat yang digunakan. Saya akan coba sharing persiapan air yang dilakukan sebelum memulai budik dumber. Ada 3 hal yang saya persiapkan sebelum mulai budik dumber, yaitu yang pertama pemakaian EM4. EM4 perikanan dan tambak ini yang berwarna pink, dimana EM4 ini berisi kultur mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air dan produksi udang atau ikan. Sedangkan manfaat EM4 adalah yang pertama memperbaiki mutu air, yang kedua menguraikan bahan-bahan sisa pakan dan kotoran ikan menjadi senyawa organik bermanfaat, yang ketiga menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, yang keempat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, yang kelima menghambat pertumbuhan hama dan penyakit. Dengan semakin lama menjaga mutu air, hal ini akan meningkatkan daya tahan dan kesehatan ikan, juga meningkatkan oksigen terlarut sehingga mengurangi frekuensi pergantian air. Probiotik juga membantu memfermentasikan dan menguraikan gas amoniak, metan, dan hidrogen sulfida dan sisa kotoran ikan dan sisa pakan sehingga menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi ikan. Probiotik juga membantu untuk menghambat pertumbuhan hama dan penyakit yang biasanya terjadi pada bibit atau benih ikan lele. Itu adalah infeksi karena parasit. Kemudian pada lele yang besar itu biasanya terdapat jamur dan luka-luka. Bahan kedua yang digunakan adalah molase. Molase atau yang biasa disebut tetes tebu merupakan salah satu produk sampingan dari industri pengolahan gula tebu. Molase masih mengandung material gula dan non-gula seperti asam-asam organik. Molase memiliki bentuk berupa cairan yang kental berwarna coklat dengan kandungan sukrosa yang cukup tinggi, yaitu 48% sampai 55%. Molase juga sangat bermanfaat, yaitu pertama, pemberian molase bersamaan dengan probiotik dapat menambah bahan karbon untuk pertumbuhan bakteri probiotik. Yang kedua, mempertahankan oksigen terlarut dalam air dan meningkatkan pH air. Yang ketiga, menambah nafsu makan ikan sehingga bobot ikan bertambah. Dan keempat, sebagai bahan fermentasi pakan ikan. Bahan ketiga yang digunakan adalah garam ikan. Garam ikan disebut juga garam krosok atau garam kasar. Perbedaan garam ikan dengan garam dapur yang biasa dipakai untuk memasak adalah garam ikan hanya mengandung senyawa NaCl saja, sedangkan garam dapur sudah diperkaya dengan yodium, sehingga garam ikan juga biasa disebut dengan garam tidak beryodium. Manfaat garam ikan adalah yang pertama menstabilkan pH air, yang kedua menghambat pertumbuhan jamur, parasit, dan bakteri patogen, dan ketiga membersihkan kotoran pada insang. Biasanya saya menggunakan takaran 1 genggam garam ikan untuk nanti dilarutkan ke dalam ember 80 liter. Sebelum garam ikan dimasukkan ke dalam budik dumber, dilarutkan dulu ke dalam wadah kecil ember, baru kemudian dimasukkan ke dalam ember besar sehingga lebih mudah larut dan bercampur homogen.
Sampai di sini dulu videonya ya sobat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.